Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan lanjutin project vivarium mini kita. Nah, jadi di video kali ini aku akan tunjukin kalian gimana cara setup vivarium kalau misalnya kita membuat vivariumnya itu ada air terjunnya teman-teman. Nah, cara ini menurut aku adalah cara yang paling bagus teman-teman. Karena nanti dengan cara ini air yang ada dalam vivarium itu air false bottomnya ataupun air terjunnya bisa bagus ya teman-teman. Nah, jadi tonton terus video sampai habis supaya kita bisa lihat bagaimana sih caranya supaya air terjun kita itu bagus teman-teman. Oke. Tapi sebelum kalian tonton video ini, bagi kalian yang belum pernah kan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, share juga kepada teman-teman kalian. Oke. Nah, langsung kita lihat videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia update terbaru dari vivarium kita. Seperti yang aku bilang tadi, ini aku udah buat pembatas gitu teman-teman. Jadi memang ini sengaja nggak aku buat videonya karena memang prosesnya lumayan panjang juga, karena kemarin kan ini biofoamnya full sampai ujung. Nah, karena aku buat pembatas, jadi ini ada pemotongan biofoam, kemudian di sini, sebelah sini juga disesuaikan. Terus kemarin kabelnya ini juga belum masuk, jadi ini kemarin aku bongkar lagi baru bisa dimasukin kabel ke sini teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di dalam ini juga udah ada mesinnya. Terus pembatas ini juga udah aku isi air sebelah sini, dan alhamdulillah airnya nggak bocor ke sebelah sini ya. Jadi apa sih tujuannya aku membuat batas dari kaca? Karena memang seperti yang aku bilang kemarin, kita akan buat air terjun kecil-kecilan nanti di sini. Terus tujuan aku membatasi bagian air terjun dan daratan ini adalah, jadi aku nanti harapannya supaya air yang di air terjun ini nggak tercampur dengan air dari substrat ya. Nah, karena kita tahu kalau misalnya airnya udah kena substrat, pasti airnya itu agak kecoklatan teman-teman. Jadi tujuannya air nanti di penampungan false bottom ini tetap di sini, dan air terjunnya tetap berada di daerah pembatas ini. Jadi air terjunnya nggak tercampur, nggak warna kuning. Terus nanti air yang di sini juga aman teman-teman. Oke, setelah ini kita akan lanjutin project Vivanya. Kebetulan di sini nanti aku mau buat batu gitu. Ini batunya udah aku siapin juga, udah aku tuh tadi batunya aku bakar, terus aku tekan ke styrofoamnya supaya dia itu membentuk dudukan untuk batunya sepas mungkin ya teman-teman. Nah, ini juga udah aku tambahin batunya supaya lebih tinggi lagi, karena kalau misalnya air terjunnya agak rendah kurang bagus dilihat ya. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini teman-teman. Ini adalah gambaran sementara tuh. Jadi ini nanti selangnya aku taruh di atas ini, kemudian nanti airnya jatuh ke sini. Nah, jadi dia itu tetap di sini ya teman-teman, nggak akan tercampur dengan false bottom. Jadi nanti airnya ini nggak perlu kita kuras, tinggal kita tambahin tiap minggunya, karena air itu kan menguap, pasti nanti air di sini berkurang, jadi kita tinggal tambahin. Dan kalau misalnya yang ini udah penuh, kita tinggal kurangin teman-teman. Nah, jadi makanya kenapa aku buat pembatas di sini teman-teman, karena kebanyakan yang aku lihat mau itu di YouTube ataupun di mana, mereka itu buat water filternya itu atau buat air terjunnya itu ya udah nggak ada pembatas teman-teman. Biofoamnya itu cuma dipotong, terus nanti air yang di sini itu tercampur dengan air terjunnya teman-teman. Jadi nanti air terjunnya itu bisa dibilang kurang jernih ataupun kurang baik kan. Jadi ini sengaja aku buat pembatas biar air yang di false bottom dengan air yang ada di air terjun ini nggak tercampur. Nah, itulah tujuan utamanya dari aku membuat batasan ini teman-teman. Oke, jadi setelah ini kita akan pasang kawat nyamuknya lagi. Terus di sini nanti aku pasang juga
Jadi nanti ini nggak aku buat dalam sungai kecilnya, karena takutnya nanti dartfrognya itu bisa tenggelam teman-teman. Nah jadi ini nanti aku akan tambahin pasir lagi supaya agak dangkal ya. Jadi yang paling nampak itu nanti adalah air terjunnya teman-teman. Oke, sekarang kita akan pasang kawat nyamuknya. Oke, ini kita ukur dulu, baru setelah itu kita akan potong lagi. Ini kita kasih tanda. Tinggal kita pasang, baru kita buat satu lagi untuk bagian air terjunnya teman-teman, supaya nanti pasir-pasirnya aku taruh di situ nggak jatuh ke mesinnya. Karena ini kalian lihat, nah mesinnya itu aku posisiin tergeletak ya teman-teman, nggak berdiri gini, karena kalau misalnya berdiri berarti sungai-sungainya ini juga harus dalam teman-teman. Nah makanya karena aku mau buat sungainya itu dangkal, jadi mesinnya itu aku tidurin. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita buat jaring untuk bagian air terjunnya. Ini batunya kita ambil dulu. Jadi nanti supaya styrofoamnya kelihatan lebih natural, kita nanti akan olesin pakai lem silikon, baru kita taburin dengan kokopit ya teman-teman, supaya dia itu kelihatan lebih natural. Ini sekarang kita kerjain kawat untuk sini dulu, supaya nanti ini aku taruh kawat, baru di atasnya nanti aku taruh pasir gitu teman-teman, supaya lebih kelihatan seperti sungai-sungainya. Nah sekarang kita kerjain dulu si ini styrofoam batunya. Ini kita olesin pakai lem dulu, baru nanti kita olesin pakai kokopit. Nah oke, nggak usah banyak-banyak. Jadi kita olesin bagian yang nampak-nampak aja teman-teman. Yang nggak nampak nggak usah kita olesin. Oke, sekarang kita taburin kokopitnya. Nih aku udah punya kokopit. Kita taburin gini aja teman-teman tuh. Nah baru setelah itu kita tekan-tekan nih supaya kokopitnya nempel ke silikon tadi teman-teman. Nah. Oke, ini kita tunggu kering, baru nanti habis itu kita cuci teman-teman. Nah jadi kan dia lebih kelihatan natural tuh kan, hasilnya begini teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai kokopitnya kering, baru nanti kita pasangin ke vivariumnya. Nah setelah ini kalau misalnya ini udah jadi teman-teman, karena ini kan bagian bawahnya udah selesai semua nih. Nah setelah ini rencana aku di video selanjutnya kita akan buat substratnya teman-teman. Nah jadi aku akan berbagi ke kalian bagaimana cara membuat substrat teman-teman. Kita akan buat substrat untuk
yang daratan, terus sekaligus kita akan isi pasir ke dalam sungai buatan ini teman-teman. Oke. Nah sekarang kita tunggu si kokopitnya ini kering. Oke teman-teman, ini tadi kokopitnya juga udah kering. Jadi ini udah aku masukin ke dalam vivariumnya. Penampakan sementara seperti ini ya teman-teman. Setelah ini mungkin kita akan buat backgroundnya dulu, baru nanti kita akan buat substrat vivariumnya teman-teman. Jadi pantengin terus channel kita ini karena kedepannya kita akan terus membahas vivarium ini sampai viva ini jadi ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya ini saran aku, karena menurut aku ini yang bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain terserah kalian. Jadi supaya vivarium kalian itu tetap bersih, mau itu airnya ataupun yang lainnya, khusus di air, kalau misalnya kalian buat air terjun kayak gini, saran aku kalian buat pembatas ya teman-teman, supaya air terjunnya itu nggak tercemar dengan air yang ada di false bottom teman-teman. Nah jadi kalau misalnya nanti hewannya, misalnya ini kan aku mau masukin dart frog, jadi nanti kalau misalnya dart frognya itu minum air yang dari air terjun ini, aman teman-teman, karena air ini nggak tercampur dengan air dari false bottom. Nah makanya itu tujuannya aku buat sekat kayak gini atau pembatas kayak gini. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba hidupin mesin air terjunnya. Ini sengaja selangnya belum aku potong di sini karena takutnya nanti aku masih butuh teman-teman. Jadi nanti tunggu selesai dulu semua baru nanti aku potong selangnya. Sekarang kita arahin selangnya ke bawah ini aja ya. Nah oke, ini colokannya udah aku sediain. Sekarang kita akan coba bagaimana penampakan air terjunnya. Kebetulan airnya juga udah aku isi teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nanti coba aku taruh ke atas ini teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia dari atas kelihatan kayak gitu ya teman-teman air terjunnya. Tuh. Nah, jadi dia air yang di air terjun ini tetap di sini teman-teman, nggak akan pergi ke bagian daratan. Sehingga bagian daratan ini pun nanti nggak terlalu banyak airnya, terus air terjun ini pun nanti nggak tercemar dengan air dari false bottom ini teman-teman. Oke. Nah itu teman-teman, mantap. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.